Connie adalah seorang wanita yang anggun dan baik hati. Pada saat pesta dansa, dia bertemu dengan Cliff, seorang keturunan bangsawan. Mereka pun jatuh cinta pada pandangan pertama dan segera memulai perjalanan hidup yang baru. Marriage of Clifford and Constance. Namun sayangnya, perang yang diikuti Cliff meninggalkan luka permanen padanya. Ketika Cliff diangkat dari mobil oleh orang lain, Connie pun cukup terkejut. Ia pun baru menyadari bahwa suaminya kehilangan kemampuan sebagai seorang pria. Melihat kenyataan itu, Connie tetap bersikap dewasa. Ia tetap menyambut suaminya dengan senyuman walaupun sedikit rasa tidak percaya dengan keadaan itu. Saat kembali ke kamar, Connie kembali berusaha menunjukkan sikap dewasanya untuk tidak menyinggung keadaannya itu. Tapi Cliff dengan halus mengusir istrinya untuk keluar. Saat Connie keluar dari kamar, dia merasa sangat lemah, tidak berdaya, karena ia tahu bahwa kebahagiaan dalam hidup mereka tidak akan ada lagi. Namun tidak lama, Connie mendengar suara peluru diisi ke dalam senjata. Ternyata Cliff tidak bisa menerima dirinya yang cacat dan ingin mengakhiri hidupnya yang tragis. Untungnya Connie dengan cepat bereaksi dan berhasil menyelamatkan suaminya. My poor darling. My poor... Out of pity. Karena Connie masih mencintai suaminya atau mungkin dia tidak ingin menjadi janda, ia memutuskan untuk menghibur suaminya dengan cinta tulus dan kasih sayang. Meskipun ia tahu luka suaminya tak bisa disembuhkan. Dengan dukungan kasih sayang Connie, Cliff perlahan menemukan kembali kegembiraan dalam hidupnya. Walaupun ia tahu, ia tidak bisa memberikan kebahagiaan batin yang ingin dirasakan oleh Connie. Suatu hari, seorang pria yang baru saja kembali dari militer tiba di perkebunan. Dia adalah Melor, mantan anak buah Cliff yang menyelamatkan nyawanya dalam perang. Awalnya Melor memiliki seorang kekasih masa kecil yang telah berjanji untuk menikah setelah perang usai. Namun ketika dia kembali ke kampung halamannya, dia mendapati bahwa kekasihnya telah menjadi istri dari orang lain. Dalam keputusasaan, Melor memutuskan untuk hidup sendirian dan menjadi penjaga peternakan di kediaman Cliff. Pada suatu hari, Connie sedang berjalan-jalan di hutan bersama suaminya dan mereka kebetulan bertemu dengan Melor. Melor adalah pria pendiam dengan tatapan mata yang kosong dan jarang bicara. Dia juga selalu jaga jarak dari orang lain. Namun, sikap aneh Melor itu justru menarik perhatian Connie. Lady. Suatu hari, seorang pembantu baru datang ke rumah dan menggantikan Connie untuk memandikan Cliff. Melihat hal itu, Connie marah karena ia merasa masih mampu untuk merawat suaminya itu tanpa perlu bantuan orang lain. I don't regard them as menial. But I ought to be visiting the colliery today. Dalam rasa kebosanan, Connie teringat pada penjaga peternakan. Dia tertarik pada sikap dingin dan misterius Melor. Maka dari itu, ia mencari alasan untuk bertemu Melor dengan berpura-pura mengantarkan kunci pondok. Namun setibanya di pondok, Connie tidak menyangka bahwa sambutan Melor begitu dingin. Melor tidak tertarik pada kedatangan Connie dan bahkan mengeluh dengan kasar bahwa Connie mengganggunya. Namun tidak lama, Melor menyadari kesalahpahamannya dan meminta maaf. Akan tetapi Connie yang terlanjur marah segera melemparkan kunci pondok dan berbalik pergi kembali ke rumah. Keesokan harinya, Connie menerima surat permintaan maafnya dari Melor. Meskipun Melor tampak cuek di depan orang lain, ia memiliki sikap moral dan tanggung jawab yang sangat baik. Di sisi lain, Connie yang melihat Melor menjauh dari jendela menunjukkan ketertarikannya yang mendalam pada penjaga ternak itu. Dan setelah melihat surat permintaan maaf dari Melor, rasa ingin tahu Connie terhadap penjaga peternakan tersebut semakin besar membuatnya kembali ke pondok. Ketika melihat tubuh Melor, jantung Connie berdebar kencang. Kehadiran Melor yang maskulin membuatnya terpesona, namun pikirannya tiba-tiba teralihkan oleh hewan peliharaan Melor. Dengan rasa malu seperti seorang gadis yang tidak berpengalaman, dengan langkah ringan, Connie mendekati Melor berharap bisa lebih dekat dengannya, meskipun Connie sedang berusaha menyampaikan maksudnya.
Namun di sisi lain, Melor tetap mempertahankan ekspresi wajah yang serius, seolah-olah ia tidak tertarik dengan kedatangan Connie walaupun sebelumnya Connie sudah berdandan sangat rapi. Melihat Melor yang seolah acuh tak acuh terhadapnya, Connie merasa sangat tersinggung dan segera bangkit untuk pergi, namun Melor segera menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud bersikap dingin. Ketika keduanya terus berdebat, tiba-tiba langit mulai menurunkan hujan. Setelah masuk ke dalam pondok, Connie melepas mantel yang basah dan menunjukkan kemeja putihnya yang tipis. Ia kemudian cepat-cepat mendekati api unggun untuk menghangatkan diri. Namun saat Melor melihat tubuh Connie, ia merasa malu dan langsung bersembunyi di balik tirai untuk menjaga jarak. Bukan hanya itu, Melor juga mengatakan dirinya takut kehilangan pekerjaannya karena gosip. Menghadapi kesulitan Melor, Connie tidak lagi membuatnya merasa tertekan. Setelah hujan reda, Connie meninggalkan tempat itu dengan perasaan kecewa. Keinginan untuk sesuatu yang tidak bisa didapat, membuat hati Connie semakin menginginkan hiburan dari suaminya. Namun, tindakan ini justru membuat Cliff sedikit merasa tertekan. Keesokan harinya, Cliff kemudian memanggil dokter terkenal untuk menggunakan metode yang sangat keras guna mengaktifkan fungsi suaminya. Mungkin dengan cara itu ia berharap bisa membahagiakan batin Connie kembali. Sementara itu, Connie yang mendengar jeritan suaminya terpaksa menutup pintu. Dengan hati yang berat, ia berusaha menghindari suara yang sangat menakutkan tersebut. Namun proses itu terus berlanjut hingga malam hari tanpa ada kemajuan dalam perawatan Cliff. Hingga akhirnya, Connie yang tidak bisa lagi menahan penderitaan suaminya membuka pintu dan memerintahkan untuk menghentikan aktivitas pengobatan tersebut. Dalam keadaan kecewa, Cliff menangis di hadapan istrinya. Selain memeluk Cliff, Connie tidak tahu harus bagaimana lagi cara menghibur suaminya itu. Kehidupan mereka pun dipastikan tidak akan memiliki keturunan lagi dan Connie sepenuhnya menerima keadaan itu. Untuk mengisi waktu yang membosankan, Connie menjelajah ke dalam hutan dan tanpa sadar tiba di dekat sebuah pondok kecil. Secara kebetulan ia mendengar suara ketukan dari kejauhan. Saat mendekati sumber suara, Connie melihat Melor sedang membangun pagar untuk anak ayam. Connie yang sangat tertarik dengan kehidupan yang baru lahir merasa sangat penasaran ketika dia memegang anak ayam itu. Namun saat melihat anak ayam, dia teringat bahwa dia tidak akan pernah memiliki anak dan hatinya pun hancur hingga menangis. Melor yang melihat Connie yang sangat sedih merasa empati dan segera memeluknya. Mereka berdua kemudian pergi ke pondok dan akhirnya melakukan mabar bersama. Keinginan terpendam Connie selama beberapa bulan akhirnya mendapatkan kepuasan. Ketika matahari terbenam, mereka seperti pasangan kekasih yang melewati hutan lebat dan berpamitan di sebuah pohon besar. Dalam hari-hari berikutnya, Melor sering merawat anak ayam dan setelah mengalami kedekatan fisik, dia terus-menerus menunggu kedatangan Connie. Sementara itu, Connie merasa tertekan secara emosional. Ia sering berdiri di tepi hutan, memikirkan pria yang ia idamkan di pondok dan terikat pada moralitas pernikahan. Suatu hari, ketika angin kencang dan kilat menyambar, Connie yang khawatir berlari tanpa ragu menuju pondok. Tanpa ia ketahui, ternyata ada sepasang mata di rumah besar yang mengawasinya. Connie langsung terjun ke dalam pelukan Melor dan mereka saling melepaskan belenggu moral di tengah guru petir. Dan sejak saat itu, Connie merasa hasrat hidupnya kembali berkobar. Sementara itu, Cliff yang tidak mampu memenuhi kebutuhan istrinya merasa bersalah dan sangat menyesal. Untuk membalas budi istrinya, dia mengundang seorang pria kaya dan tampan yang diam-diam mengagumi Connie ke sebuah pesta dansa. Bahkan Cliff sengaja memberikan kesempatan bagi keduanya untuk berduaan. Circumstances don't force you into becoming. Di sisi lain, Connie sadar akan niat suaminya dan secara terbuka ia menanyakan tentang hal tersebut. Connie dan suaminya akhirnya bertengkar hebat. Meskipun ia mengerti keinginan Cliff untuk memiliki pewaris, namun Connie tidak bisa menerima cara suaminya seperti mencoba menjual dirinya ke orang lain. Dalam kebingungan penuh rasa kecewa terhadap suaminya, Connie melarikan diri ke pondok di hutan. Ia merasa hanya bersama Melor ia bisa melupakan hari buruknya itu.
Hari demi hari berlalu, Connie tiba-tiba menyadari bahwa perutnya sedikit membesar. Tanpa disadari ternyata ia hamil. Kegembiraan yang tak terduga ini membuat Connie segera memberitahukan berita bahagia ini kepada suaminya. Mendengar berita kebahagiaan itu, Cliff pun ikut senang. Namun saat Cliff menanyakan siapa pria itu, Connie hanya merespon dengan nada yang ringan untuk melindungi Malor. Di sisi lain, Cliff sulit menyembunyikan rasa cemburunya. Suatu hari, ketika keduanya sedang berjalan santai di hutan, mobil Cliff terjebak di dalam lumpur. Kebetulan Malor sedang berpatroli dan lewat di tempat itu. Tanpa ragu, dia maju untuk membantu. Ketika Malor kerepotan mendorong mobil itu, Connie yang melihat hal itu hendak maju untuk membantu. Tetapi tanpa sengaja, Cliff mengungkapkan sebuah kekhawatiran tentang kandungan Connie. Mendengar hal itu, Malor langsung menyadarinya bahwa Connie sedang memanfaatkannya. Dengan penuh rasa amarah, Malor mendorong Cliff keluar dari lumpur dengan sekuat tenaga. Dengan rasa kecewa, ia mendorong Connie menjauh dan pergi tanpa menoleh. Tidak lama kemudian, Connie kembali ke pondok dengan perasaan sedikit menyesal. Di sisi lain, Malor merasa dirinya telah dipermainkan dan menganggap dirinya hanya dijadikan alat untuk meneruskan keturunan Cutterless. Saat itu Connie juga sangat sedih karena dia tidak pernah berniat memanfaatkan Malor. Keinginannya untuk bersama Malor sepenuhnya didasari oleh cinta. Tetapi karena anak di dalam kandungannya, mereka berdua pun harus berpisah. Keesokan harinya, Cliff dengan tidak sabar ingin mengumumkan kabar gembira itu kepada keluarga. Dia ingin semua orang tahu bahwa keluarga Chatterley memiliki pewaris baru. Namun pada saat itu, pelayan wanita yang memata-matai Connie diam-diam datang ke pondok. Saat Malor sedang berpatroli, dia menemukan buku harian Connie yang tertinggal di kamar. Kemudian dia menyerahkan buku harian yang penuh dengan rahasia itu kepada Cliff. Kata-kata pelayan itu memicu ketidakpuasan kuat dari Cliff. Dia tidak ingin ada yang tahu bahwa dirinya tidak bisa memiliki anak, tetapi pelayan itu ingin mempermalukan keluarga Chatterley di depan umum. Di sini fakta pun terungkap. Ternyata suami pelayan itu meninggal dalam kecelakaan dan hingga kini keluarga Cliff masih menahan uang santunan. Selama bertahun-tahun ia menahan rasa sakit kehilangan suaminya, dan hari ini ia akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas dendam demi suaminya. Cliff lalu memanggil istrinya keluar rumah dan menyatakan bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatan Connie. Keluarga mereka akan menanggung aib terbesar dalam sejarah. Tetapi tidak akan mengubah fakta bahwa pewaris tetap ada dan sang ayah dari anak tersebut harus pergi. Keesokan paginya, pelayan itu akan segera dikirim pergi. Tetapi sebelum pergi dia memanggil Connie. Pada saat itu Connie baru menyadari bahwa mungkin suaminya tidak pernah berniat melepaskan Malor. You care for him. Go to him quickly before it's too late. Dengan hati yang cemas, dia bergegas menuju pondok di hutan. Namun ketika membuka pintu, dia mendapati pondok itu sudah kosong. Saat itulah Connie baru menyadari bahwa cintanya pada Malor sudah sangat mendalam. Dengan perasaan hampa, Connie keluar dari pondok merasa seluruh dunia telah meninggalkannya. Namun saat dia tenggelam dalam kesedihan, tiba-tiba hewan peliharaan muncul di sampingnya, dan ternyata, Malor yang sangat mencintai Connie tidak melarikan diri. Akhirnya mereka memutuskan untuk bersama-sama menghadapi Cliff. Berharap ia akan menceraikan Connie dan membiarkan mereka pergi. Namun yang tidak mereka duga, Cliff justru menghina dan menyindir mereka, mengatakan bahwa mereka telah merusak tatanan yang ada. Saat Cliff menghina Connie, Malor tidak bisa lagi menahan amarahnya. Menghadapi bosnya itu, dia sama sekali tidak merasa takut, bahkan mengungkapkan fakta saat Cliff terluka dalam ledakan peperangan. Cliff sebenarnya telah kehilangan semangat untuk hidup. Jika bukan karena penyelamatan Malor yang tepat waktu, pria yang ada di hadapannya itu mungkin sudah lama meninggal. Walaupun di bawah tekanan kuat dari Malor, Cliff dengan enggan memilih untuk menyerah. Namun tepat ketika mereka bersiap untuk pergi bersama,
Cliff tiba-tiba memanjat pagar dan mengatakan, perceraian disetujui, dan Connie bisa bebas pergi dengan Melor. Have it. Take her. Mine is the world. Setelah melewati berbagai kesulitan, mereka berdua akhirnya mencapai akhir yang bahagia. Sejak saat itu mereka pun hidup bahagia sebagai sebuah keluarga kecil dan sederhana, dan akhirnya, film pun selesai.